Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, kerana Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah, Engkau sedang sediakan hati setiap umat-Mu Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga seluruh kebaktian di atas Engkau Tuhan. Biar Engkau terus bekerja dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berjaya. Katakan amin, 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 amin. Ya. Shalom everyone, shalom, selamat petang semua. Welcome to church. Ya. So hari ini sangat special juga ya, karena masih yang merayakan tahun baru Cina, masih merayakan. Bahkan saya percaya seluruh minggu ini mungkin banyak di antara anda pergi bercuti-cuti, berlibur, ada yang balik kampung, ada yang cari makan, ya, dan sebagainya. Ya, so it's good, ya, it's good. Adakala kita memberi waktu untuk keluarga dan teman-teman seiman, ya. So welcome back setiap Laskar Kristus, welcome back, ya, setiap pasukan Tuhan, ya. So di sini kita akan belajar satu bahagian, yaitu tentang does your work stand the test of God? Ya, does your work stand the test of God? Artinya pekerjaanmu apakah tahan uji di depan Tuhan? Karena sangat penting. Saya percaya setiap kita sangat bekerja sangat keras. Ada yang belajar sangat keras supaya apa? Supaya bisa mungkin satu kali Anda bisa masuk college universitas. Anda bekerja sangat keras. Kenapa? Supaya Anda bisa menaikkan bisa mencukupi semua keperluan keluarga dan sebagainya. So memang setiap kita memang sedang berjuang, ya. So it is very good. Tapi satu hal yang sangat penting juga, ini bukan setakat berbicara tentang pelayanan, tapi itu berbicara tentang keseluruhan hidup kita. Apakah pekerjaanmu tahan uji di depan Tuhan? Karena satu hari di mana setiap kita akan berdepan dengan Tuhan, ya. So ini sangat penting untuk setiap kita. Semasa ada waktu, mari kita cari Tuhan, ya. So di sini kita masuk ke dalam firman Tuhan. Next, ya. So di sini mungkin kita baca bersama satu ayat dulu. 1 Korintus pasal 3 ayat 9, 2, 3. Kerana kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Wow, sangat luar biasa. Di sini Tuhan kata, kamulah teman sekerjaku. That's from God. Anda ialah teman sekerja Tuhan. Dan sebenarnya anda, setiap kita semua sedang menabur, sedang bekerja di ladang Tuhan. Apa artinya ladang? Ladang ialah tempat di mana kita tanami sesuatu. Dan saya percaya Tuhan sedang mau menanam sesuatu dalam hidup anda. Menanam kekuatan, tahan banting, menanam di mana anda bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup anda, ya. So ini sangat penting. Anda sebenarnya ialah ladang Allah. Bahkan Tuhan kata anda ada bangunan Allah. Karena Roh Kudus menetap di dalam hidup kita, ya, Roh Kudus, dan anda ada bangunan. Anda gedung Tuhan, dan Tuhan mau melakukan sesuatu. So di sini saya hanya mau tanya saya, apakah anda mau izinkan Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup anda? Anda mau? Saya percaya setiap kita mau. Mengapa? Supaya apa? Supaya nanti kita menjadi semakin naik dan bukan turun. Karena rencana Tuhan ialah rencana damai sejahtera, rencana indah. Tuhan selalu mau mengangkat kita. Itu hati Tuhan. Tak semua manusia, tapi itu hati Tuhan. So di sini firman katakan, in this work we work with God. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. That means that you are the field under God cultivation. Tuhan mau tanam sesuatu, dan you are the house built for His plan, ya. Ya, Tuhan mau supaya anda menetapi rencana Dia dalam hidup anda, ya. So kalau kita mau menjadi teman sekerja Tuhan, ya, satu hal firman menyatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri,
mengikut salib setiap hari dan mengikut aku. So firman itu menyatakan bahawa setiap kita harus membangun rohani kita, ya. Karena rohani itu akan menentukan apakah kita bisa menjadi teman sekerja Tuhan. Nah, contohnya ya, kalau di dalam tempat pekerjaan ya, kalau bos mau mengangkat sesuatu, contohnya menjadi manager ya, pengurus, dia harus mempunyai seseorang yang bisa dipercaya, bisa mempunyai kapasitas, bisa memahami apa kerinduan, apa visi company itu, kan? Kalau tidak, dia tak akan bisa. Tak ada orang, tak ada bos yang akan menetapkan seseorang yang tidak bisa melakukan visi. Contohnya dalam pabrik dia, ya. So sangat penting kita harus membangun rohani kita, spiritual kita, ya. So dan di sini firman katakan kalau kita mau mengikut rencana Tuhan, kita perlu menyangkal diri. Artinya kita harus melupakan keinginan kita, kesenangan kita, keinginan setiap kita. Ya. So kerana waktu kita mau masuk dalam rencana Tuhan, kita akan ditantang oleh iblis. Dan di sini kita memilih pilihan di mana apakah kita bekerja sama dengan Tuhan, di mana kuasa Tuhan dinyatakan, di mana kita bisa menerobos. Karena tanpa Tuhan, Anda tak akan bisa menerobos ke next level. Tak akan. Dan seterusnya Tuhan katakan juga, Anda harus juga memikul salib setiap hari. Mengikut salib sebenarnya berbicara tentang itu sudah dibagi kepada Anda, ya. Sesuatu beban, sesuatu bukan untuk menjatuhkan Anda, tapi sesuatu dibagi untuk Anda, di mana Anda harus menerobos. Ya, so waktu kita bisa bekerja sama Tuhan, saya percaya semua itu Anda akan bisa melewati itu. Bahkan Anda bisa mengatasi. Bahkan Anda akan menang, ya. Anda akan menang, ya. Ya, so ini sangat penting untuk setiap kita, ya. So menjadi rakan sekerja Tuhan. So menjadi rakan sekerja Tuhan arti juga kita bekerja sama Tuhan untuk membangun kerajaan Allah dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab, ya. Kalau kita tidak bisa bertanggung jawab, kita tak akan bisa mengembang kerajaan Tuhan. Di mana apa artinya mengembang kerajaan Tuhan? Di mana banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berarti juga di mana kita semakin naik dan bukan turun. Karena Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau upgrade kita. Bagaimana Anda bisa menjangkau jiwa? Anda harus melekat kepada Dia, ya. So kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Sangat penting untuk setiap kita, ya. Dan seterusnya ayat 10. Okey. So mungkin kita membaca bersama 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. So ini yang dikatakan Paulus. Paulus katakan bahawa, ya, aku sebagai seorang ahli bangunan, ya, ahli bangunan cakap telah meletakkan dasar. Dan seterusnya pengikut Paulus, orang lain akan membangun terus di atasnya. So di sini dalam bahagian mungkin dalam level sekarang, di mana karena gereja ini memang mula dalam perintisan. Lepas tu Anda mungkin ke next generation, di mana Anda akan membangunnya di atas dasar itu, di mana Anda tak usah lagi perhitungkan bagaimana membangun, karena fasilitas yang sederhana sudah disediakan. Tapi satu hal di mana kalau kita melihat yang warna kuning itu, tiap-tiap orang, ya, Anda, ya, harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun atasnya.
Artinya apa? Orang yang membangun atas dasar itu harus berhati-hati. Ya, memang tersedia dasar, tapi Anda harus berhati-hati. Karena ini berbicara tentang pondasi, ya, pondasi bangunan. Apakah Tuhan bisa terus membina Anda ke next level? Apakah Anda sedia dimurnikan Tuhan? Apakah Anda mau terus bertumbuh di dalam Tuhan? So ini sangat penting untuk setiap kita bertumbuh, ya. Itu yang akan menjadi Anda kuat. Orang tidak bertumbuh tak akan bisa menerima yang sepenuhnya dari Tuhan. So di sini bahasa Inggris kata, let the builder be careful how he build. Setiap Anda, mari kita memperhatikan, ya, untuk itu, ya. Seterusnya ayat 11. Kerana tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kerana Yesus satu-satu pondasi, ya. Yesus bisa apa? Mengatasi badai, membelah laut terberang untuk bangsa Israel. Yesus bisa membangkitkan yang mati, yang tuli bisa mendengar. Hanya Yesus yang melakukan. Kita hanya alat dia. Kita hanya teman sekerja Tuhan. Ya, sangat penting, ya. So the only foundation is Jesus Christ. Mari kita perhatikan. Next. Wow, ini bangunan. Saya percaya ya, bahkan yang masih singgah, wah, satu hari saya mau bangunan seperti itu, kan? Kerinduan, ini kerinduan manusia. Kalau Anda belum sampai tahap itu, mungkin Anda rindukan itu. Apakah Tuhan tak akan bisa memberi? Tuhan pasti bisa. Tapi kalau kita mengikut cara Tuhan, pasti satu hari Anda juga akan memiliki, ya. Nah, ini pondasi yang sederhana di mana Anda hanya bisa membangun rumah satu tingkat, one story, ya. Seterusnya, next. Oh, bangunan ni 4, 5, 6 tingkat. Kalau pondasi Anda kuat, Anda bisa membina rumah 6, 7 tingkat dan sebagainya. Semua itu berkaitan pondasi. Oleh itu, firman katakan adalah gedung Tuhan, adalah bangunan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa membina? Tuhan bisa membina satu tingkat dalam hidup Anda. Dan Tuhan sebenarnya juga bisa membina 6 tingkat dalam hidup Anda. Siapa mau satu tingkat saja? Angkat tangan. Ada orang kata, Tuhan, saya sang hamba, saya sang rendah hati, saya hanya mau satu tingkat cukup. Tapi kalau talenta atau kapasitas Anda 6 tingkat, waktu Anda bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan tanya, mana lagi 5 tingkat? Karena Tuhan memberi setiap kita kapasitas yang berbeda. Ada orang memang hanya satu tingkat, ada 2 tingkat saja. Tapi ada di antara Anda mungkin mempunyai kapasitas 6 tingkat. Dan talenta itu akan dipertanggungjawabkan. Anda harus bertanggung jawab di depan Tuhan. So di sini seterusnya, next. Ini sebenarnya foto, ya, tempat gempa bumi 6-7 tingkat. Tapi memang wonderful. Tapi waktu gempa, waktu badai, memang bukan roboh semuanya. Tapi sudah tidak bisa orang menetap di sana karena sudah goncang pondasi. Kapan-kapan bisa goyang dan runtuh. So inilah untuk pertimbangan setiap kita. Ada bangunan. You want God to use you mightily? Anda mahu Tuhan pakai Anda dengan luar biasa. Atau Anda hanya mahu sederhana. Dan ini sebenarnya pilihan hidup kita, ya. Next. Dan firman juga berkata, okey, ayat 12, mungkin kita baca bersama 2, 3. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Okey, stop. Karena ada manusia membangun dasar dengan berbagai-bagai material. Ada orang guna emas, ya, permata dan sebagainya. Tapi ada orang juga hanya pakai kayu, rumput dan jerami dan sebagainya. Mana yang bisa tahan?
waktu badai. Mana yang bisa tahan waktu flooding, ya, banjir. Hanya yang menggunakan material yang sungguh-sungguh, yang bagus, yang bisa bertahan. So ingat, mari kita belajar membangun pondasi, ya, membangun pondasi, ya. So seterusnya saya baca saja ayat 13. Okey, balik kepada 13, ya. Sekali kelak pekerja masing-masing orang akan nampak, ya. Setiap pekerjaan kita akan dinampak oleh semua orang. Kerana hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Arti apa? Kristus akan periksa semua bahan yang digunakan, dan setiap pekerjaan anda akan diuji dengan api. Dan waktu anda diuji, mutu kualitas pekerjaan itu akan sangat nyata. Apakah sebenarnya yang dicapai, ya? Apa yang mereka membangun pondasi yang kuat, ya? Karena Tuhan mau memberkati. Hati Tuhan sangat mau memberkati anda. Tapi bergantung kepada pondasi, berapa kuat, berapa setia dan sebagainya anda kepada Dia, ya. Seterusnya ayat 14. Okey, mari kita baca 2-3. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Wow, sangat sederhana, ya. Tahan uji berarti apa? Tahan dibakar dengan api. Anda sebagai emas yang dimurnikan, anda bisa bertahan. Tahan uji juga menyatakan tentang anda ada material yang benar, ya. Dan kalau anda tahan uji, anda akan menerima upah yang sesuainya, ya. If what a person has built survive, he'll receive a reward. Ya, so Tuhan mau anda menerima upah itu, reward. Tapi seterusnya, mari kita baca. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Di sini, kalau kita tidak kuat, anda akan menderita kerugian. Kerugian kalau kita menjaga, anda akan mengalami apa, ya? Masalah yang besar, ya. Ya, firman menyatakan ia sedia akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Artinya apa? Orang itu seperti lolos dari nyala api, ya. Lolos, lewati saja, lolos. Tapi tidak menerima upah. Siapa mau? Siapa tidak mau begitu? Angkat tangan. Ya. Saya percaya setiap kita tidak mau rugi. Kita tak mau pekerjaan rugi. Kita tidak mau pelayanan kita rugi. Ya, tak ada orang mau. Tapi itu harus di mana kita bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada dasar pondasi kita, ya. So sekarang kita akan masuk, ya. Apakah kita bisa tahan uji? Sangat bergantung kepada apakah anda terus bertumbuh dengan Tuhan, terus bertumbuh dengan Tuhan. Bertumbuh dengan Tuhan sangat sederhana, berarti bahawa kita harus apa? Memilih untuk melekat kepada Dia. Kita harus membuat pilihan melekat kepada Tuhan. Itu juga berarti bahawa tentang pengabdian kita kepada Tuhan. Karena tak ada, kalau kita tidak mengabdikan hidup kepada Tuhan, kita tak akan bisa menerima kuasa itu. Kuasa dalam Tuhan itu kuasa kebangkitan. Kuasa Tuhan ya kuasa terobosan. Kuasa Tuhan bisa menyembuhkan. Kuasa Tuhan bisa membuka jalan. Kuasa Tuhan bisa memberkati hidup anda sangat kelimpahan. Ini kuasa Tuhan. Apakah anda mau? Anda harus tanya, ya. Next, holiness. Kalau kita mau terus bertumbuh Tuhan, kita harus menjaga kekudusan, ya. Holiness unto the Lord. Next, yaitu kekudusan kepada Tuhan. Holiness, kekudusan bukan berbicara hanya secara
fizikal di mana kita hidup kudus, kita tidak minum, kita mempunyai hubungan yang tidak sesuai dan sebagainya. Tapi itu berbicara tentang hidup yang dikhusus untuk Tuhan. Kita mau hidup kita khusus untuk Tuhan, ya. 1 Petrus 1 ayat 16 menyatakan sangat jelas, kuduslah kamu karena akulah kudus, ya. So seluruh hidup kita Tuhan panggil kita untuk hidup kepada Dia, ya, untuk Dia, ya, hidup untuk Dia. So yang pertama mari kita menjaga, ya. Next. Okey. Okey. So di sini saya mau nyatakan ayat 16, ya, 18, ya. 18 di mana firman menyatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan barang-barang fana dan bukan dengan emas atau perak, tapi melainkan dengan darah yang mahal. Ya. So Tuhan dengan darah yang mahal, Dia sudah menjadi anda dilayakkan. Sangat penting, ya. Mari kita belajar. Ya, mungkin ada sesuatu yang lemah dalam hidup anda, atau anda berdosa dan sebagainya. Tapi waktu anda datang kepada Tuhan, darah itu sudah menembus anda. Kan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk setiap dosa anda, setiap pelanggaran anda, setiap kelemahan anda, bahkan setiap kesakitan anda. Oleh itu, hanya Tuhan yang bisa menolong anda sebenarnya. Manusia tak bisa, ya. Sangat penting mari kita tahu mengenal kebenaran firman di mana Tuhan sudah sediakan, di mana Tuhan melayakkan anda. Tuhan melayakkan anda. So mari kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Next. Pure heart, hati yang tulus. Sangat penting. Bagaimana anda bisa terus bertumbuh dengan Tuhan? Menjaga hati, ya, menjaga hati yang tulus. Pure heart. Next. Ya, ini dalam semua bahagian hidup kita, sejak pribadi, sejak rumah tangga, secara pekerjaan, hubungan sesama. Hati yang tulus. Saya tanya saja, di sini siapa suka bergaul dengan orang hati yang tulus? Angkat tangan. Hati yang tulus maksud tidak memotivasi jahat. Siapa suka bergaul dengan orang yang licik? Angkat tangan. Tak ada. Bahkan kita menjauhkan, ya kan? Kalau kita tahu seseorang melicik, ya, kan hidupnya ada kala, ya, sudah kita susah, lagi kita dapat kawan yang tidak baik, ya, bagaimana, ya? So di sini firman sangat jelas. Mari kita baca bersama 2-3, ya, ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. So di sini firman berkata orang bersih tangan dan murni hati, ya. Maksud dia tidak bercela pikiran dan perbuatan. Pikiran, perbuatan dan hati, ya. Dia tidak menyerahkan diri kepada penipuan, ya. Maksud orang itu tidak suka berdusta, ya. Bahkan, ya, okey. So di sini seterusnya ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkannya. Mengapa dia menerima berkat dari Tuhan? Kerana dia dinyatakan tidak bersalah di depan Tuhan. So ketulusan sangat penting. Kalau kita tidak menjaga, kita bisa sangat tidak baik. Hati kita, pemikiran kita dan sebagainya. Ya, next ayat 6. Mari kita baca bersama 2-3. Itulah angkatan orang yang menanyakan dia dan mencari wajahmu, ya Allah Yakub. So orang yang tulus dan bersih tangan dia orang-orang yang boleh berdiri di hadapan Tuhan dan menyembah dia. Dia bisa berdiri, dia dibolehkan berdiri. So sangat penting di sini. Artinya orang betul-betul benar-benar
betul menyembah Allah dalam ruh dan kebenaran, ya. Seterusnya, next. Amsal 20 ayat 7. Saya baca saja. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagia keturunannya. Wow. Sangat jelas, ya. Satu versi menyatakan seorang ayah jujur merupakan warisan yang berhasil sekali bagi anak-anaknya. God loyal people living honest life make it much easier for their children. Ya. So di sini mungkin tuntutan kepada para pria sangat penting, ya. Ya. So mari kita hidup jujur di depan Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya kita memberi warisan yang baik kepada anak cucu keturunan kita. Ya. Ya. So mari kita terus bertemu dengan Tuhan, ya. Sangat penting di sini. Pertama, mari kita menjaga holiness, kekudusan kepada Tuhan. Kedua, mari kita mempunyai hati yang tulus, ya, kepada Tuhan. Ketiga, mari kita terus bertemu dengan Tuhan Kristus. Ini sangat penting, ya. Next, kita harus desperate for God, ya. Jesus the fire within. Kalau kita mau berubah, hanya kita harus mempunyai kerinduan besar. Kita tak akan bisa, orang lain sangat susah mengubah kita. Kita mesti mempunyai kerinduan besar. Jesus the fire within. Anda rindu. Next, Anda desperate for God, ya. Artinya Anda terdesak mencari Kristus, ya. Dan Anda mendesak Tuhan menolong Anda, ya. Satu tokoh dalam Alkitab yaitu Yakub. Beliau berkata, I won't let you go until you bless me. Beliau menyatakan kepada malaikat Tuhan, aku tidak akan membiarkan kamu pergi sampai Anda memberkati aku. Wow. Ini satu semangat spirit di mana kita harus mempunyai. Kita harus rindukan. Dan bahkan mari kita rindu untuk apa? Anda harus, waktu Anda sadar kelemahan, Anda harus rindukan di mana? Mendesak diri. Untuk apa? Untuk bertumbuh lagi. Kan hidup ini satu perjalanan iman, ya. Perjalanan iman. Kalau kita tidak tahu uji, kita akan stuck di sana. Bahkan waktu kita tak bisa maju, berarti sebenarnya kita sedang undur sebenarnya. Ya. So di sini Yakobus pasal 4 ayat 8 menyatakan, mendekat kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tanggungjawab ialah bahagian kita. Tuhan selalu mau melekat kepada anda, mendekat kepada anda, memberkati anda. Tapi tanggungjawab kita sebagai anak Tuhan ialah kita harus memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Dan ayat 10 menyatakan, rendahkan diri di hadapan Tuhan, Ia akan meninggikan anda. Kalau kita tidak memaksa untuk mencari Tuhan, kalau kita tidak mempunyai mentalitas desperate for God, kita sangat sombong. Apakah kita mau sampai tahap di mana kita sudah mengalami sesuatu yang sangat rumit, sesuatu masalah besar, baru kita mencari Tuhan? Mungkin pergumulan hubungan, mungkin pergumulan keuangan dan sebagainya, atau pergumulan pelayanan dan sebagainya. Apakah kita harus tunggu sampai tahap itu? Mari kita jujur, ya, bahwa kita sangat senang sombong, ya, tanpa sadar, ya. Kita sombong bahwa kita baik. Mungkin kita tak buat sesuatu yang sangat jelek, ya, di mata orang, tapi kita bisa sombong. Kita bisa sangat tidak mau berubah. Kita sangat tidak mau terus bertemu dengan Tuhan. Dan kita hanya bisa mengatasi semua itu dengan apa? Desperate for God. Anda terdesak mencari Tuhan. Hanya itu saja, ya.
Ya, so sangat penting mari kita desperate for God. Ya, next, terus bertemu dengan Tuhan, belajar untuk loyal, ya, loyalitas, faithfulness in action, ya, kesetiaan kepada Kristus, faithful and loyal to Christ. Ini sangat penting sebenarnya. Ya, bagaimana kita bisa belajar loyal kepada Tuhan? Kita harus mempraktikkan, ya. Tadi kita lihat bahwa faithfulness in action, maksud loyalitas dengan tindakan kita. Kita perlu belajar setia sesama manusia, setia dan pelayanan dan sebagainya. Kesetiaan ini perlu dikerjakan. Dan Lukas 16 ayat 10, mari kita baca 1, 2, 3. Barang sesiapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. So dalam perkara kecil mari kita belajar untuk setia. Ya, karena itu akan menjadikan kita terus bertumbuh. Karena di dalam firman ada banyak janjinya. Waktu kita menepati syarat itu, kita akan menerima sesuatu. Waktu kita belajar mentaati firman, kita akan melihat bahwa ada perubahan. Ya, next, kesetiaan sangat mahal, ya sebenarnya. Ya, Amsal 20 ayat 6, mari kita baca bersama 2, 3. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukan? Satu versi menyatakan orang setia, orang betul-betul setia, siapa menemukan? Ya, so ini di sini, satu versi menyatakan banyak orang mengatakan bahwa mereka orang sahabat yang setia, tapi sesungguhnya demikian. Ya, many people profess their loyalty, but a faithful man who can find? Kesetiaan sebenarnya itu ambil waktu, ya. Kesetiaan memerlukan ujian, ya. So bagi tahu orang di sebelah, kesetiaan perlu ujian. Kesetiaan perlu ujian. Bahkan waktu maksud dalam hubungan sesama itu bukan berbicara tentang berapa bulan, berapa tahun. Itu banyak waktunya. Banyak waktunya, apakah kita setia? Ada orang kata 5 tahun. Cukupkah 5 tahun bisa menguji kesetiaan? Saya bukan menyentuh tentang suami istri saja, tapi hubungan sosial, hubungan sesama. Waktu Anda begaul, Anda akan bisa melihat bahwa apakah orang itu tahan uji, ya. Semua ini ada ujian, ya. Waktu Tuhan mau mengangkat Anda, Dia akan melihat ujian tahap berapa. Waktu Tuhan mau memberkati Anda, Dia akan lihat ujian apa tahap Anda. So mari kita belajar sesama untuk terus bertumbuh. Sangat penting terus bertumbuh. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Terus bertumbuh. Ada bagian di mana Anda gagal, mari Anda datang balik kepada Tuhan. Kan darahnya yang melayakkan Anda, bukan sesiapa pun. Darahnya yang melayakkan Anda, ya. So mari kita terus bertemu dengan Kristus, ya. Next, kekudusan kepada Tuhan, holiness, ya. Terus bertumbuh kekudusan. Khususkan hidup Anda kepada Tuhan dalam semua bagian hidup, ya. Bukan bagian fisik saja, tapi semua bagian hidup. Cara kita memikir, hati kita harus kudus, ya. Karena Tuhannya roh, Tuhannya Tuhan yang kudus, ya. Kedua, menjadi hati yang tulus. Itu harus dijaga. Itu tidak datang otomatis. Menjaga tulusan hati. Pertama adalah tulus hati di depan Tuhan. Tuhan terima
doa anda. Kedua, anda tulus hati, orang sangat mau bergaul dengan anda. Orang sangat mau menerima anda. Ketiga, mari kita desperate for God, terdesak mencari Tuhan. Mari kita mempunyai kerinduan yang besar ya, desperate for God, cari Tuhan, cari Tuhan. Mungkin ada untuk anda yang sudah sampai tahap yang tertentu yang sudah agak lumayan, desperate for God more. Karena tadi kita belajar apa? Setiap kita dibagi talenta berbeda. Ada di anda hanya membangun rumah 2 tingkat, gedung 2 tingkat. Tapi ada di anda Tuhan dibagi talenta bisa membangun gedung 10 tingkat. Nah, ini sebenarnya berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kalau anda takut Tuhan, kalau anda waktu anda dipanggil Tuhan, karena Tuhan akan tanya, talenta yang sudah saya bagi kepada anda, apa yang anda berbuat? Jangan tanya orang, jangan cemburuan orang lain dan sebagainya. Tanya Tuhan, apakah saya sudah mempersembahkan talenta itu? Karena anda akan berdepan dengan Tuhan yang Maha Tahu. Dan sesuai dengan apa yang anda kerjakan waktu anda hidup di bumi, anda akan menerima upah. Siapa mau banyak upah? Angkat tangan. Tak banyak juga, tak sampai 10%. Kerinduan manusia mau semua maksimum. Kalau upah contohnya hanya kekayaannya, contohnya 10 juta ringgit. Apakah anda berasa gembira, sukacita waktu anda hanya terima 500,000 ringgit? Ini rugi ya, ini pekerjaan rugi. So mari kita ya desperate for God, mencari Tuhan ya, belajar setia kepada Kristus ya. Ya, ini sangat penting ya. Waktu kita setia dalam perkara kecil, anda akan lihat bahawa Tuhan mengangkat anda. Ya, so dalam hidup ini ya, mari kita mempunyai kerinduan untuk terus bertumbuh dengan Kristus ya. Supaya apa? Karena satu kali apapun pekerjaan anda, pelayanan, pekerjaan dan sebagainya, itu akan diuji dengan api. Saya sangat takut. Saya tidak tahu bagaimana pemikiran anda. Satu kali Tuhan akan minta bertanggungjawab tentang itu. Dan sangat penting untuk anda sadar ya, balik kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus sedang berbicara kepada anda, balik kepada Tuhan, give all for God. Supaya apa? Supaya jangan kita rasa bukan setakat rugi, jangan anda menyesal. Kalau waktu anda sudah dipanggil Tuhan, tak akan bisa mengubah apapun konsekuensinya. Ya, next, tahan uji. Lihat, mari kita baca pasal 23. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika seseorang tahan uji, dia akan menerima upahnya. Ya, so mari kita, ini masih permulaan tahun ya, bulan 2. Masih banyak waktu lagi untuk anda mengubahkan, mengadjust hati anda, mengadjust pemikiran anda. Lagi ada 10 bulan untuk tahun ini. 10 tahun ini, apa yang anda lakukan tahun lalu, anda tak akan bisa mengubah. Tapi 10 bulan lagi, anda bisa mengubah sesuatu dalam hidup anda, dalam pekerjaan anda, dalam pelajaran anda, dalam pelayanan anda, dan sebagainya. Ingat, hanya Tuhan bisa melakukan mukjizat, manusia tak bisa.
hanya Tuhan bisa. Mari kita datang balik kepada Tuhan.